Kenapa ya? Kita belum sampai konferensi pers. Iya, betul. Sempat terbesit kecurigaan atau sangat curiga sekali karena saya melihat sendiri jenazahnya. Indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan masih menyisakan tanda tanya, termasuk ketika kepolisian mengungkapkan penyebab kematian sang diplomat muda tersebut. Polisi menyebut Arya Daru tewas tanpa adanya keterlibatan orang lain. Namun, polisi tidak menjelaskan motif di balik kematian diplomat muda tersebut. Di sisi lain, ada yang menjadi pertanyaan mengenai penyebab tewasnya Arya Daru Pangayunan. Ahli forensik RSCM menemukan sejumlah luka di tubuh Daru. Salah satunya adanya luka lebam yang disebabkan benda tumpul. Ditemukan adanya luka terbuka dangkal pada bibir bagian dalam, luka-luka lecet pada wajah dan leher, serta memar-memar pada wajah, bibir bagian dalam, dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya, ditemukan darah berwarna lebih gelap dan encer, lendir serta busa halus pada batang tenggorok, adanya sembab paru, tanda-tanda perbendungan pada seluruh organ dalam, dan tidak ditemukan adanya penyakit pada organ-organ dalam almarhum. Menurut hasil otopsi yang dilakukan dokter forensik RSCM, Arya Daru meninggal akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas. Hasil otopsi juga menyebut tidak ditemukan penyakit atau zat berbahaya dalam tubuh Arya Daru. Laporan otopsi juga menunjukkan adanya luka lecet dan memar pada wajah dan tubuh Arya Daru. Terkait penyebab kematian Arya Daru ini, keluarga meminta polisi melakukan penyelidikan ulang sebab keluarga tak percaya jika Arya Daru tewas karena mengakhiri hidup sendiri. Masih penyelidikan masih berlangsung dan ini kan kesimpulan yang disampaikan itu juga masih dalam proses pendalaman juga oleh beliau-beliau dari kepolisian. Kami percaya bahwa kita semua bagian dari masyarakat ini percaya bahwa keadilan adalah milik bersama, ya. Jadi pada waktunya nanti kami juga percaya kebenaran akan terungkap dengan terang. Ya pemirsa, saat ini saya bersama dengan sepupu dari almarhum Arya Daru. Kita akan bertanya-tanya seputar Arya Daru di kehidupannya sebelum akhirnya meninggal dunia. Apakah isu-isu yang berkembang selama ini betul, yang isu negatif, terutama yang positif, mungkin nanti juga kita akan tanyakan biar tidak menjadi isu liar. Saya Lukman Hanafi dan akan langsung bertanya kepada Mbak Tantri ya? Ya. Oke, Mbak Tantri apa kabar? Baik. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, pertama-tama kami ikut berbelasungkawa ya atas meninggalnya Mas Arya Daru. Mudah-mudahan diterima segala amal ibadahnya. Amin, amin, amin. Mbak Tantri, kalau boleh tahu Mbak Tantri ini sepupunya benar ya? Ya, betul. Oke. Sepupu itu berarti anaknya dari Pak D-nya Mas Daru ya, kalau Jawa ya? Iya. Mbak, yang saya mau tanya pertama langsung adalah kita mulai dari peristiwa dulu. Ketika Mas Arya ditemukan meninggal, terus kan dievakuasi ya, dibawa ke rumah sakit dan sebagainya. Mbak sempat ikut menyaksikan itu? Iya. Pada saat itu di RSCM, di mana pada saat itu saya membagi tugas dengan saudara-saudara kandung saya. Saudara kandung saya bertiga ada di TKP, kemudian saya di RSCM. Waktu itu bersamaan saya hadir di RSCM, jenazah juga datang. Jadi kami melihat sosok Daru
yang selama ini memang sudah menjadi kami anggap juga sebagai adik kandung bontot kami, yang kami juga terkaget-kaget karena beliau begitu cepatnya meninggal dan mendadak gitu. Oke, ketika Mbak melihat pertama kali jenazah itu Mbak lihatnya sudah dilepas, ini kan di sini ada labannya atau masih utuh terpasang? Sudah dilepas dan sudah dimasukkan ke kantong yang orange itu. Oke. Yang Mbak sempat lihat kalau di tubuhnya apa Mbak yang Mbak sempat lihat yang tidak tutup kantong? Ya karena kalau saya berpikirannya adalah meninggalnya mungkin sudah lama sehingga bibirnya putih, tetapi di ujung-ujung bibirnya itu kelihatan kalau hitam atau biru. Kemudian ada ada garis 2 gitu biru di leher. Mungkin itu di leher. Yang lainnya nggak ada ya, karena memang pada saat itu belum diotopsi luar, jadi saya belum. Di badan sebagainya nggak ada. Nggak ada. Saya bisa cerita sedikit Mas Lukman mengenai banyak juga boleh. mengenai kedekatan kami sebagai sepupu, antar sepupu. Kebetulan sekali almarhum ayah saya itu adalah nomor 1. Kemudian ayah dari Daru, Arya Daru Pangayunan ini paling bontot. Dan jarak antara ayah saya dengan om saya ini sungguh sangat jauh, 20 tahun. Sehingga om saya ini justru menganggap kami keponakannya adalah adik-adiknya beliau. Jadi kami lebih dekat kepada om kami yang notabene-nya adalah ayah dari Daru. Dan Daru ini adalah anak tunggal dari suami Bapak Subaryono dan Ibu Tri, di mana beberapa kali setelah pernikahan om kami ini hamil tapi selalu keguguran. Dan memang terakhir Daru diharapkan sekali, dan memang kondisi kandungan yang sangat lemah, serta Tante Tri sendiri sebagai tante kami, Ibu Daru ini juga sangat lemah sehingga bed rest sampai lahirnya Daru. Jadi Daru ini memang anak yang luar biasa yang diharapkan sekali oleh kami semuanya, karena sungguh sangat beberapa kali mengalami keguguran. Dan Daru ini tumbuh sebagai anak yang sangat manis, dan juga begitu jiwanya itu begitu ringan tangan, selalu membantu siapapun dia gitu. Ya itulah yang kami ketahui selama ini, anak yang baik-baik saja, yang selalu punya unggah-ungguh yang baik kepada kakak-kakaknya, seperti itu. Oke, berarti ketika tadinya saya akan bertanya kenapa sih kok keluarga dari almarhum Daru ini tidak ada yang speak up ke ini dari Daru ya kan? Selama ini yang speak up itu adalah dari keluarga istri, itu kan Mas Meta Bagus, gitu kan. Nah dari ini baru Mbak Tantri, karena Mas Daru ini anak tunggal. Dan di Jogja dia sendiri. Kami kebetulan tidak ada yang di Jogja, hanya saudara-saudaranya Daru atau sepupu-sepupu yang lain yang kuliah di UGM, tapi nggak ada yang tinggal di Jogja sama sekali. Mbak, ketika sebelum adanya konferensi pers, kesimpulan dari polisi sementara ya, Mbak sempat menyaksikan dibawa ke RCM untuk diotopsi. Saat itu kalau yang terlintas di perasaan Mbak atau pemikiran Mbak, Mas Daru ini kira-kira meninggalnya kenapa ya? Kita belum sampaikan konferensi pers nih. Betul. Sempat terbesit kecurigaan atau sangat curiga sekali, karena saya melihat sendiri jenazahnya sebelum adanya otopsi luar. Jasadnya itu seperti orang tidur. Saya selalu berpikiran, karena beberapa yang saya suka lihat di film atau teman yang bunuh diri itu biasanya kan mukanya tuh pastinya lain ya, dan mungkin ada beberapa hal yang akan keluar dari dalam tubuhnya. Tetapi Daru itu tidur seperti orang yang nyenyak sekali, memang hanya ada garis 2 di sini, sama bibirnya putih, pinggirannya itu biru atau hitam gitu ya.
itu aja. Tapi setelah kami tahu bahwa otopsi dalamnya ada memar di tangan sebelah sini, di punggung itu sampai ada bibirnya agak pecah di dalam, itu saya benar-benar kaget mendapatkan informasi seperti itu. Oke, berarti dari awal sebenarnya Mbak sudah curiga bahwa ini meninggal bukan bunuh diri ya? Sangat curiga ya. Artinya secara langsung terbersih, mungkin dalam hati, aduh, kamu dibunuh siapa sih? Sempat perasaan gitu ya? Iya betul. Apalagi dapat cerita dari saudara-saudara kandung saya yang mengikuti di TKP pada saat pagi itu, lakbannya juga begitu rapi sekali. Buat kami sesaudara ini, sesepupuan ini merasa janggal itu sudah pasti. Nah Mbak, sampai setelah dari rumah sakit, otopsi dan sebagainya, Mbak ikut menyaksikan di sana, sampai menuju ke akhirnya press conference kan bisa ada proses pemeriksaan, saksi dan sebagainya. Mbak termasuk salah satu Enggak ditanyakan. Enggak ditanya. Dari keluarga tidak ada yang ditanyakan pada saat press conference. Kemudian pada saat gelar perkara hanya kami untuk hadir pada saat itu di hari Senin, karena kan Selasa itu press conference-nya katanya jam 10, tapi akhirnya ternyata sampai sore. Dan di situ pada saat gelar perkara itu juga kita bukan dijadikan saksi sama sekali. Dari pihak keluarga tidak ada, hanya dari beberapa teman Nyandaru, juga teman di Kemenlu Nyandaru, kemudian dari satpam yang di Kemenlu, supir taksi dan lain sebagainya. Oke, artinya berarti saat gelar perkara penyidik tahu bahwa Mbak itu adalah sepupu keluarga itu ya? Gelar perkara pada saat itu memang diundang kami, tapi adik saya yang paling bungsu yang memang dipasrahi oleh om saya untuk menjadi perwakilan keluarga yang diberikan materai itu, diberikan surat kuasa yang bermaterai. Jadi pada saat itu ya hanya diceritakan, seakan-akan diceritakan seperti itu, dan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Inafis, kepada polisi, kepada Apsifor pada saat itu. Mereka menjawabnya seperti yang kami tanyakan juga, tapi ada batas-batasan seperti masalah yang hasil dari otopsi itu tidak boleh dijelaskan secara detail karena di situ tidak ada istri dari Daru. Mereka tidak menjelaskan detail karena nggak ada istri. Padahal sudah ada perwakilan dari keluarga yang membawa surat kuasa. Satu sempat ini nggak? Misalnya protes atau apa, kenapa nggak boleh? Iya protes, tapi tetap mereka tidak membolehkan. Nah setelah membolehkan, terus akhirnya besoknya diumumkan press conference. Ada kesimpulannya, kalau bahasa kami, orang kami nyebutnya bunuh diri. Apa yang Mbak langsung dengar itu? Waduh, sebenarnya hati ini udah tercabik-cabik ya Mas Lukman, karena kami ini merasa sekali bahwa Daru itu tidak akan berbuat seperti itu. Apalagi dia akan mau berangkat ke Finland itu, dia benar-benar bahagia sekali. Dia mengumpulkan duitnya itu untuk keberangkatan, sudah membeli tiket. Masa sih punya pemikiran untuk bunuh diri seperti itu. Dan pada hari Sabtunya itu sepupu saya satu lagi, bukan dari anaknya Om, itu dikirimin video karena dia barusan beli drone. Beli drone, naik sepeda, dia baru beli makanan, beli drone yang bagus gitu, karena tanggal 21 dia sudah langsung akan cuti dari Kemenlunya, dia akan berangkat ke Jogja untuk bersama-sama anak-anaknya akan ke Borobudur. Dan dia akan mau menceritakan, anaknya ini akan menceritakan bahwa ini loh ada Borobudur, jadi dia butuh drone itu. Nah tapi ya memang takdir sudah mengatakan bahwa cukup sampai tanggal 8 Juli itu, makanya kita juga terkaget-kaget karena sepupu saya juga yang seneng selalu berkomunikasi mengenai teknologi itu, dia terkaget-kaget karena barusan dikirimin video drone itu. Berarti artinya sebenarnya Mas Daru punya
hobi banyak ya? Oh, banyak sekali. Anaknya memang apa saja aktif gitu loh. Apa saja dia lakukan. Jadi dia paling seneng kalau udah cerita mengenai dia diving itu nanti dia cerita, kan kita ada perkumpulan ada grup WA gitu. Terus nanti dia bilang bahwa saya barusan tandem terjun payung. Nah, itu dia juga selalu cerita. Dan setiap ada kegiatan dia kirim di dalam grup itu. Jadi kita selalu kasih selamat. Kayak kemarin waktu sebelum dia nggak ada juga, Mbak Mas mohon doa restunya, saya mau ke Taipei yang untuk mengambil anak-anak kecil itu. Tapi kalau itu merupakan tindak pidana, kita juga sudah siap untuk hal-hal tersebut. Intinya kami ingin sekali ada pengungkapan dari seluruhnya, baik itu dari polisi, apalagi ada Kompolnas dan Komnas HAM serta Apsifor dan lainnya, bahwa Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri, itu saja.